Selamat pagi, siang, dan sore teman-teman Geowik sekalian. Pada hari ini kita akan kembali membicarakan Geowik, terutama di Geotourism Video Competition Geowik 2021. Pada hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi, yaitu Bapak Frans Teguh. Dan di sini kita akan memperdalam lagi mengenai potensi wisata di Indonesia. Kita sambut saja. Selamat sore Pak Frans Teguh, apa kabar? Selamat sore. Semoga kabar baik. Salam sehat selalu. Salam sehat Indonesia. Salam sehat teman-teman semua. Amin. Alhamdulillah. Oke nih Pak, biar makin kita mengenal siapakah sosok Bapak Frans Teguh ini, boleh nggak Bapak memperkenalkan diri? Ya, baik Mas. Saya bernama Frans Teguh. Saat ini bekerja di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menjabat sebagai staf ahli bidang pembangunan berkelanjutan dan konservasi. Sebelumnya saya juga menjabat sebagai staf ahli bidang kemaritiman dan juga menjadi pelaksana tugas deputi bidang sumber daya dan kelembagaan. Saya banyak berkecimpung di bidang pariwisata karena sebelumnya pendidikan saya mulai dari S1, S2, dan S3 itu linear di bidang pembangunan kepariwisataan. Jadi saya betul-betul ingin menghadirkan dengan kemampuan yang saya miliki, memberikan sumbangan kepada peningkatan kualitas pariwisata Indonesia dan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan. Saya kira itu sementara ini perkenalan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Frans. Nah, boleh nih Pak diceritakan sedikit karir di Kementerian Pariwisata itu sudah berapa lama ya, dan bagaimana proses-proses yang Bapak jalani selama ini? Baik Mas, jadi sebelumnya seperti tadi saya katakan, saya masuk di bidang pariwisata itu sejak menyelesaikan pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, terutama di bidang diploma 4 ya, tourism management. Nah, selanjutnya saya menjadi dosen di sana setelah menyelesaikan pendidikan di Bandung. Sejak tahun 2000 saya mulai menjadi dosen itu sejak tahun 1991. Tahun 2003 saya pindah ke Kementerian Pariwisata, menjadi teknokrat, menjadi birokrat. Tapi sebelum menjadi birokrat, tentu karena talenta saya juga mengajar atau dosen, saya juga masih mengajar di beberapa perguruan tinggi di pariwisata. Saat ini, seperti tadi saya katakan, jadi saya masuk dari 2003 itu berurutan mulai dari bidang perencanaan pariwisata, terus mengelola juga koordinasi dan kerjasama luar negeri, terus yang berikut juga mendorong pengembangan business and management organization, penerapan pariwisata berkelanjutan, dan berbagai program-program yang saya kira juga sudah hadir di masyarakat sebagai bagian dalam rangka kita meningkatkan kualitas pariwisata sebagai salah satu leading sektor untuk menggerakkan pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan bagi masyarakat, dan sekaligus juga bisa memastikan kelestarian lingkungan, sumber daya yang kita miliki tetap terjaga dan terawat. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sharing terkait dengan pekerjaan dan tugas-tugas saya. Oke, menarik banget nih dari Bapak Frans Teguh. Nah, teman-teman sekalian, selain juga sebagai staf ahli bidang pembangunan berkelanjutan dan konservasi, Pak Frans ini adalah salah satu juri pada Geowik Video Competition di tahun 2021 ini. Jadi nantinya karya-karya kalian akan ditonton langsung oleh Bapak Frans Teguh. Oke, daripada kita buang waktu, kita langsung aja nih ke topik pembicaraan utama. Yang seperti sudah saya sampaikan di awal, topik ini akan berkaitan terus dari Geowik Video Competition
yaitu dengan tema Unleash the Beauty of Geotourism. Nah, kalau dari Bapak sendiri nih, pariwisata di Indonesia ini sekarang perkembangannya bagaimana, Pak? Ya, saya kira Indonesia mempunyai kekuatan sumber daya yang luar biasa ya. Kita punya alam yang indah, budaya yang beragam, dan ini sebetulnya dalam konteks pariwisata ini adalah sumber daya yang luar biasa yang bisa kita olah, yang bisa kita kemas, yang bisa kita kelola sehingga benar-benar tadi ya memberikan dampak ekonomi, dampak sosial, dampak budaya, dan juga dampak lingkungan. Jadi kita hari ini saya kira kita semua tahu bahwa pariwisata kita tertimpa musibah dalam arti dengan COVID-19 banyak perjalanan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik ini menurun dan mengakibatkan juga ekonomi pariwisata kita sudah banyak yang jatuh, artinya tidak bisa bergerak secara optimal. Nah, tentu yang kita perlukan hari ini adalah membangun confidence, membangun kepercayaan dengan spirit bahwa kita tetap punya masa depan yang luar biasa. Ada tantangan kita untuk menggerakkan bisnis model yang baru, dan kita harapkan kebangkitan pariwisata di tanah air itu sekaligus juga bisa mendorong kesempatan bekerja, kesempatan anak-anak muda bisa mengembangkan kewirausahaannya, menata kreativitas baru sehingga ini bisa menjadi produk-produk wisata yang unggul, yang berdaya saing, dan juga bisa memberikan nilai ekonomi, nilai sosial, dan nilai budaya serta bermanfaat bagi masyarakat. Kalau kita tahu kondisi Indonesia sekarang masih dalam ditantangkan dengan pandemi COVID-19 ya Pak ya. Ya, dan tadi Bapak sudah mengatakan bahwa kita harus membangun confident untuk dimana agar pariwisata ini kemudian hari akan terus ada dengan eksistensi tetap ada dan bahkan berkelanjutan lagi gitu Pak. Nah, salah satu mungkin atau Bapak bisa menjelaskan sedikit sikap pemerintah yang akan dilakukan itu bagaimana Pak? Ya, sekarang ini pariwisata itu kan saya harus jelaskan sedikit bahwa pariwisata ini kan sebenarnya urusan kita semua ya. Tourism is everybody's business. Artinya apa? Artinya semua kita itu berperan penting dalam meningkatkan kepariwisataan. Karena bagi pariwisata itu orang datang ke satu tempat itu karena menarik. Mengapa itu menarik? Ya karena ada daya tarik, ya. Ada masyarakatnya, ada fasilitasnya, ada pelayanan yang diberikan sehingga menjadikan sebuah pengalaman yang tentu saja dikemas, dikelola, dan punya nilai komersial sehingga itu juga bisa memanfaatkan secara ekonomis. Nah, intinya adalah supaya ini pengalaman ini bisa benar-benar menjadi pengalaman yang aman, yang sehat, yang menyenangkan, itu berarti semua pihak, semua sektor, semua komponen ini harus bersatu padu. Bersatu padu yang dimasukkan berarti harus ada manajemen yang baik, harus ada juga penyelenggaraan yang bagus, ada juga regulasi yang memadai, ada kerjasama, jadi kolaborasi, koordinasi, komunikasi baik antara pemerintah pusat maupun juga pemerintah di tingkat provinsi, di kabupaten kota, bahkan juga sampai ke pengelola spot-spot daya tarik wisata. Ini harus membangun apa yang dikenal sebagai sebuah orkestrasi. Artinya kita ingin memastikan bahwa seluruh pergerakan wisatawan sebelum dia tiba di satu tempat, dia melalui pintu masuk, melalui bandara, pelabuhan, dia menggunakan kendaraan, transportasi, dia nanti menikmati makanan, menggunakan transportasi lokal di sana, menginap di hotel, menginap di homestay, ketemu dengan masyarakat. Ini semuanya adalah rangkaian
dan tentu saja akan membuat atau membangun sebuah sinergi. Nah, dengan demikian saya katakan tadi bahwa membangun pariwisata itu adalah membangun kesadaran kita bersama-sama. Nah, pemerintah tentu punya peran tadi dengan mengorkestrasi, melakukan koordinasi, membuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang kondusif sehingga penyelenggaraan pariwisata, usaha-usaha pariwisata, masyarakat bisa bekerja dengan baik. Dan sekarang misalnya dengan COVID-19, kita juga harus meyakinkan konsumen, meyakinkan wisatawan, karena sekarang kan wisatawan ini kan pasti ada dua faktor untuk melakukan pergerakan. Dia ada kekhawatiran, ada ketakutan, fear of travel. Terus yang kedua ada purchasing power, artinya daya beli. Jadi dua hal ini sangat mempengaruhi kegiatan-kegiatan wisata di suatu tempat, di suatu daerah. Nah, kita berharap dengan kondisi yang ada ini kita mampu keluar lebih cepat. Kita mendorong sekarang ini adalah supaya semua tempat-tempat wisata kita benar-benar menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pengelola-pengelola wisata diharapkan benar-benar serius memperhatikan aspek kebersihan, aspek kesehatan, aspek keselamatan, aspek kelestarian lingkungan. Mengapa? Karena kita tidak ingin nanti titik-titik wisata itu menjadi klaster baru, dan kita ingin dan kita mengharapkan tidak terjadi gelombang kedua dari pandemi. Ini sesuatu yang harus kita cegah. Jadi kami menghimbau sekali lagi tentu semua pihak bersama-sama, mari kita berkolaborasi, mari kita beradaptasi dengan lingkungan yang sedang kita alami, tapi jangan lupa kita harus tetap mempunyai semangat untuk inovasi dan kreativitas. Saya kira saya menyambut baik sekali inisiatif dari mahasiswa UGM yang akan menggelarkan satu event yang terkait dengan geowisata ini. Baik, sangat-sangat penjelasan yang bikin saya juga termotivasi sih Pak untuk membangun potensi turis di Indonesia, potensi wisata alam di Indonesia. Nah, ngomongin wisata alam nih Pak, beberapa objek wisata alam di Indonesia ini kan sudah masuk ke yang namanya bahkan bukan masuk ya, diangkat derajatnya menjadi UNESCO Global Geopark. Nah, itu kan pasti merupakan suatu kebanggaan buat kita ya Pak, suatu predikat kayak wah Indonesia diakui sama internasional ya geoparknya gitu. Syarat dan ketentuan suatu objek wisata bisa diangkat derajatnya sehingga mendapatkan UNESCO Global Geopark itu bagaimana ya Pak? Dan menurut Bapak sendiri nih, potensi objek wisata lain di Indonesia yang bisa dikembangkan sehingga bisa mendapat gelar serupa itu bagaimana Pak? Khususnya di geopark itu sendiri. Ya, terima kasih Mas. Jadi memang ini menarik sekali. Ini teman-teman mengangkat satu topik yang menurut saya suatu potensi outstanding values yang sangat tinggi, karena kita punya keanekaragaman hayati dan salah satu kekuatan kita adalah wisata bumi, wisata taman bumi. Nah, sangat beruntung karena Indonesia ya sejak beberapa waktu silam ya, itu kita sudah mendorong adanya geopark atau global geopark atau UNESCO Global Geopark. Artinya ditetapkan sebagai geopark dengan standar UNESCO. Ada 5 kalau saya tidak salah yang sudah ditetapkan. Jadi 1 Caldera Toba, itu yang terakhir sebetulnya, yang pada sebelumnya di tahun 2012 itu adalah Geopark Batur. Terus ada Geopark Gunung Sewu, ada Geopark Rinjani, ada Geopark Ciletu Sukabumi, dan yang terakhir adalah Geopark Caldera Toba. Ya, ini yang saya katakan tadi, kita mengikuti aturan dan ketentuan yang kita penuhi secara internasional. Nah, secara internasional persyaratannya tentu ada yang disebut dengan kriteria.
internasional. Pertama, bahwa kawasan-kawasan yang kita kembangkan atau yang kita usulkan atau bahkan yang kita tetapkan sebagai geopark itu harus memiliki unsur-unsur geologi ya, yang outstanding karena dia mempunyai nilai arkeologi, ekologi, budaya. Itu penting, dan dalam pemetaan kami ini luar biasa. Indonesia punya potensi geopark baik secara nasional maupun ditingkatkan secara internasional. Nah, yang kedua, kita juga mengukur bahwa geopark ini nanti memberikan nilai manfaat konservasi dan pendidikan serta aktivitas geowisata. Ini saya kira satu konvergensi yang bagus. Jadi di satu pihak ada unsur konservasi, unsur untuk perlindungan dan upaya-upaya untuk keberlanjutan, tapi juga ada unsur edukasinya, pendidikan bagi masyarakat, sehingga ada kesadaran untuk menghargai, merawat, dan bahkan memuliakan, tidak merusak warisan-warisan yang sudah kita miliki. Dan yang berikut adalah adanya aktivitas wisata. Artinya kita ingin juga menghadirkan pengalaman wisata. Pengalaman wisata yang dimaksudkan adalah bagaimana geosite, geotracking, atau juga geomuseum yang hadir di seluruh titik-titik yang dimiliki, yang tersebar di wilayah geopark ini mampu nanti memberikan tadi ada interpretasi, ada pengalaman, ada nilai-nilai edukasi, sehingga akhirnya orang atau pengunjung akan melihat dan belajar bagaimana misalnya fenomena gunung purba yang terjadi misalnya untuk kaldera Toba misalnya sebagai contoh, atau kawasan Ciletu di Sukabumi, atau gunung purba di geopark Gunung Sewu dan sebagainya. Nah ini saya kira sesuatu yang tetap harus menjadi nilai utamanya. Nah yang berikut adalah dia harus juga sudah ditetapkan sebagai geopark nasional. Nah kami di Kementerian Pariwisata juga terutama bersama-sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, karena tusi mengenai aspek geologis ini ada di Kementerian Sumber Daya dan Energi. Nah kita melakukan semacam pemetaan dan penetapan geopark nasional. Jadi sebelum dia diusulkan menjadi geopark internasional, dia juga harus harus menjadi penetapan menjadi geopark nasional. Nah, yang penting adalah ada unsur pengelolanya. Jadi pengelolaan kawasannya ini menjadi sangat penting di dalam sebuah geopark. Jadi saya ingin menegaskan bahwa dilihat dari potensi yang ada, kita sekarang ini kan ada yang disebut dengan National Geopark, terus ada aspiring. Jadi usulan kita untuk ditetapkan sebagai list di dalam UNESCO, sehingga masuk di UNESCO Global Geopark. Nah yang juga penting adalah saat ini kita sudah ada 5 geopark dalam dalam GGN ini yang harus tetap kita pertahankan aspek heritage, geological international values, aspek manajemennya, aspek visibility-nya, karena bagaimanapun kita ingin supaya geopark-geopark yang sudah ditetapkan secara internasional itu mampu nanti memberikan edukasi, memberikan konservasi, dan memberikan juga kesempatan untuk aktivitas wisata yang disebut dengan geowisata dengan kerjasama dan jejaring baik secara internasional maupun secara nasional dengan para pihak yang terkait. Jadi teman-teman, saya kira ini luar biasa potensi geopark yang tadi harapannya dia bisa dikelola menjadi spot-spot wisata
yang tentu terkait dengan pengalaman geologis. Pengalaman kita mudah mendapatkan edukasi terhadap nilai-nilai geologis, tapi sekaligus juga ada nilai konservasi dan juga nilai-nilai turistiknya. Dan ini saya kira poin penting untuk pengembangan geowisata juga. Wah, benar-benar jadi Indonesia memiliki potensi untuk geopark tuh sangat luas ya Pak berarti. Iya. Oke Pak, mungkin kita langsung ke next pertanyaan aja. Nah, pada ajang GeoWeek pada tahun ini kita kan akan mengadakan video competition yang dimana tujuannya itu mengangkat objek wisata di Indonesia ya. Kalau bahasa sekarang nih, mengangkat tempat-tempat wisata yang masih underrated Pak gitu kalau kata anak zaman sekarang. Nah, ada nggak sih Pak pesan buat pesan dan harapan Bapak terhadap acara yang akan kita laksanakan dan sikap anak muda Indonesia khususnya terhadap bidang pariwisata ke depannya gitu Pak? Ya, saya kira yang paling penting adalah kita menjadikan pariwisata termasuk dengan kekuatan diversifikasinya tadi ya, dengan penyebaran produk-produk dan diferensiasi yang luar biasa yang kita miliki ini harus menjadi sebuah aset bagi bangsa ini. Nah, aset inilah yang harus kita kelola, yang harus kita rawat, yang harus kita jaga. Jadi catatan saya yang pertama adalah teman-teman, anak-anak generasi muda, orang-orang muda, lihatlah potensi yang kita miliki, mari kita jaga, mari kita rawat, mari kita kelola, mari kita optimalkan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat kita. Poinnya adalah kita tumbuhkan apa yang disebut dengan sense of ownership dan sense of responsibility, karena ini yang kita miliki. Yang kedua, source ini, sumber daya ini bisa kita kapitalisasi. Artinya apa? Kita akan memberikan nilai-nilai baru, nilai-nilai yang sejalan dengan perkembangan kekinian, dan saya kira anak-anak muda saat ini sangat luar biasa literasi digitalnya. Nah, jadi jangan lupa virtual is a new reality. Sehingga dengan ajang video competition ini sekaligus bisa mengasah skill set dari anak-anak muda. Mari kita melakukan kekuatan-kekuatan yang lebih inovatif. Dan saya kira sejalan dengan itu saya ingin menitipkan, jangan lupa juga bangsa kita yang besar ini selalu punya dua gen yang bisa membuat kita bertahan dalam kehidupan. Pertama adalah kita punya sense of hospitality yang kuat. Jadi keragaman budaya itu juga adalah bagian dari kita memiliki keramah tamahan. Kita sangat terbuka, bangsa yang sangat terbuka dan bangsa yang bisa mendapatkan banyak kekayaan dengan pergaulan antar bangsa sejak dari zaman dulu maupun sampai sekarang dan juga akan datang. Jadi artinya kita adalah bangsa yang memiliki courtesy dan hospitality yang tinggi. Dan yang kedua, kita adalah bangsa yang punya kreativitas dan inovasi. Jadi saya mengharapkan di sini peran dari teman-teman generasi muda, teman-teman, ajang ini adalah ajang untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi. Buatlah desain dan persembahan-persembahan untuk masa depan pariwisata Indonesia. Kita meng-create pengalaman-pengalaman yang bisa nanti kita hadirkan, dan kita harapkan dengan ajang ini ada semacam upaya kita untuk mendorong atau meningkatkan apa yang disebut dengan sense of credibility, jadi kredibilitas, confidence, dan juga kita kalibrasi dalam arti kita menyesuaikan dengan perkembangan kekinian, terutama juga dengan kecenderungan global yang benar-benar tadi sangat mempengaruhi perubahan perilaku pasar. Jadi kita betul-betul tahu perubahan pasar hari ini karena virus COVID-19 juga sangat mempengaruhi
peradaban dan kualitas kehidupan kita, tapi saya yakin kita harus menjadi bangsa yang tangguh, yang kreatif, dan sekaligus juga adaptif. Karena dengan mendorong nilai-nilai lokal yang kita miliki, karena geosite, geotracking, geopark ini ada di semua titik-titik yang kita miliki secara nasional. Ini sekaligus juga kita mengangkat kearifan lokal, pengetahuan lokal, dan kecerdasan lokal, dan ini bisa menjadi bagian dalam rangka kita mendorong local to global. Jadi local is a new global. Jadi kita bisa bermain sekaligus di level lokal, tapi juga kita juga melakukan level of playing field juga di tingkat yang lebih luas karena kita menguasai teknologi. Saya kira itu harapan dan sekaligus juga catatan saya. Semoga sukses. Ada nilai apresiasi atas inisiatif ini dan saya kira ini menambah kualitas kepariwisataan dan ekonomi kreatif kita. Oke, terima kasih banyak Pak inisiatifnya. Mungkin nih Pak, untuk teman-teman di rumah, ada nggak Pak pesan terakhir agar teman-teman di rumah, terutama para filmmaking yang tertarik untuk ikut lomba ini, biar makin semangat dalam prosesnya? Oke, para sobat GeoWeek dan pendengar di rumah ya, yuk mari sambut ajang GeoWeek Video Competition 2021. Jadikan itu sebagai momentum untuk mengasah tadi ya kompetensi dan kualitas dari potensi yang kita miliki. Kita wajib menjaga, merawat, dan memuliakan sesuatu yang kita miliki sebagai stock of knowledge. Kita kembangkan karena semakin dilestarikan itu semakin mensejahterakan. Mari tampil sebagai champion, sebagai leader. Jadi kalian saat ini anak muda, you are student today but leader tomorrow. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan Anda, siapa lagi? Terima kasih. Terima kasih banget Bapak Frans. Oke, teman-teman GeoWeek sekalian, kita sudah dengarkan ajakan langsung dari Bapak Frans Teguh yang akan menjadi juri di salah satu kegiatan GeoWeek, yaitu Geotourism Video Competition tahun 2021. Bagi kalian yang berumur 15-20 tahun, boleh banget kalian ikut Geotourism Video Competition yang akan diadakan pada bulan Maret 2021 nanti di GeoWeek 2021. Selain video competition, akan ada salah satu cabang lomba lain, yaitu Lomba Cerdas Cermat Kebumian atau LCCK untuk para siswa SMA yang ingin lebih mengetahui atau memperdalami ilmu kebumian. Oke, tunggu apa lagi? Selalu ikuti informasi dari GeoWeek, yaitu di Instagram, di LinkedIn, di Twitter, di GeoWeek UGM 2021. Dan untuk teman-teman semua, kita sudah ada di ujung acara dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Frans Teguh yang sudah menemani kita dan sudah memberikan banyak sekali motivasi informasi mengenai pariwisata di Indonesia. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Sekarang aku Muhammad Masyari Adi Nugroho izin pamit dan sampai jumpa di waktu yang lain.